Suamiku ternyata orang kaya. Bagian 28. Sudah lebih dari seminggu Leona tidak berbicara dengannya. Sebenarnya tidak hanya dengannya, ia bahkan dingin dengan siapapun. Makanya saat tadi dia membuka suara, Ivan sedikit senang. Leona, panggilan seseorang sehingga membuat Ivan langsung menoleh. Dan secepatnya mendekati wanita tersebut. Sementara Leona hanya diam saja tanpa menoleh sedikit pun. Apa yang Anda lakukan di sini, Nona Fiona? Bukankah saya sudah memerintahkanmu untuk kembali ke Indonesia? Aku hanya ingin berbicara pada tuanmu, bukan kau, Sekretaris Ivan. Menatap Ivan dengan arogan. Tersenyum sinis. Apapun itu, Anda sudah tidak diperbolehkan lagi untuk mendekati Tuan Leona. Hei, dengar aku ya. Tuan Baskara itu sudah memberikanku restu. Bahkan ia memintaku untuk mengajaknya pergi. Jadi menyingkirlah kau. Saya tidak yakin, karena Tuan muda pasti akan menolak itu. Jadi pergi saja sana. Menolak? Tuan Ivan, kau ini benar-benar ya. Kita itu sudah janjian. Leon itu menungguku. Anda terlalu percaya diri ya, Nona. Ivan tersenyum sinis. Ivan. Iya, Tuan. Aku kesini karena menunggunya. Apa? Ivan menatap Fiona yang sudah tersenyum penuh kemenangan ke arah Sekretaris Ivan. Lalu menabrakkan bahunya ke bahu Ivan sembari melewatinya. Maaf, Hani. Kau pasti menunggu lama, kan? Mengecup pipi Leona, dan pria itu hanya diam saja. Masih menatap lurus ke arah danau. Bahkan saat Fiona melingkarkan lengannya, dia sama sekali tak memberontak. Kau bisa pergi dulu, Ivan. Ada apa ini? Apa Tuan muda mulai goyah? Ivan. Iya, Tuan, saya akan pergi. Ivan membungkuk lalu melenggang pergi. Danau yang indah. Tak kusangka kau benar-benar datang. Senangnya. Menggandeng tangan Leon lalu membawanya ke sebuah bangku taman. Guna mengajaknya duduk. Gadis itu masih bergelayut manja di lengan kekar Leonard. Dengan kepala ia sandarkan di bahu pria itu. Rindu. Yang seperti ini aku rindu. Seharusnya dari kemarin-kemarin, kan? Kau tahu betapa aku mencintaimu dulu. Vio tersenyum. Aku tahu itu, Hani. Dan kau tahu seberapa hancur diriku dulu? Tanya Leon yang tiba-tiba. Aku bahkan sampai tidak ingin melakukan apapun. Karena bagiku tidak ada yang membuatku bahagia selain kedatanganmu kembali. Sangat tahu, sayang. Itu sebabnya aku kembali. Fiona merasa senang karena Leon kembali mengingat perasaannya dulu padanya. Aku bahkan berpikir kau adalah wanita paling sempurna dalam hidupku. Itu kenapa aku merasa tidak berselera lagi untuk mencintai setelahnya. Sambung Leonard sembari menoleh ke arahnya. Dan saat kau kembali lagi ke sini, kau tahu apa yang aku lihat dari dirimu? Fiona pun semakin mempererat pegangannya. Kau tahu jauh berbeda dari sebuah asbak yang siap menerima abu dari setiap puntung rokok milik semua orang. Mendengar itu Fiona membulatkan bola matanya. Ia pun mengangkat kepalanya. Dan kau tahu, aku paling tidak suka sesuatu yang dipakai bersama. Seperti dirimu. Mendorong bahu Fiona dengan jari telunjuknya. Lalu mengibaskan pakaiannya sendiri. Leon, apa kau tidak bisa memaafkanku? Aku sudah kembali, Leon. Kau bilang kau sampai hancur karena kehilanganku, kan? Sekarang aku di sisimu dan tidak akan pernah berpaling lagi darimu. Leon tersenyum sinis. Tahukah, sakit hati yang begitu dalam hingga mungkin tidak pernah bisa dimaafkan adalah ketika engkau menduakan cinta pasanganmu, berselingkuh guna mengejar kebahagiaan yang hina bersama orang lain. Fiona menitikkan air matanya. Leonard, aku sudah bilang aku menyesali itu. Derry ternyata bukan pria yang baik. Dia selalu menyiksa aku secara fisik.
Tolong terima aku kembali, sayang. Fiona meraih tangan Leon. Tidak perlu kau menceritakan penderitaanmu selama bersamanya, karena aku juga tidak iba kepadamu. Leon, kumohon, maafkan aku. Tolong maafkan aku, Leon. Leon tersenyum sinis. Kau ingat saat aku memohon seperti ini di hadapanmu dulu? Leon melepaskan tangan Fiona. Fiona mengingat ke masa lalu. Masa di mana Leon dihajar habis-habisan oleh Derry karena tak kunjung melepaskan tangannya. Sementara Leon sendiri tak sekalipun menghajar balik Derry. Leon, aku tahu aku salah. Aku hanya jengah karena kau terlalu sibuk pada saat itu. Fiona bernada merengek. Sampai saat ini aku juga masih sibuk. Bahkan lebih daripada saat masih bersamamu dulu. Fiona mengusap air matanya. Kali ini aku akan mengerti, Leon. Sungguh, aku ingin memperbaiki semuanya. Aku tidak akan bermain di belakangmu lagi. Aku janji, Leon. Meraih tangan Leon lagi dan menggenggamnya erat. Kau yang mau bermain di belakang itu adalah hakmu. Dan hakku adalah melepaskan permata kotor seperti dirimu. Leon melepaskan tangan Fiona. Kau tahu kan, Derry adalah temanku juga walaupun tidak begitu akrab. Namun kau tetap bersamanya. Leon. Fiona hendak meraih lengan Leon lagi, namun ditepisnya dengan cepat. Berhentilah memanggil namaku. Seharusnya kau sadar, Fiona. Pengkhianatan yang paling menyakitkan itu malah justru bukan datang dari seorang musuh, namun dari temanmu sendiri. Di luar sana ada banyak pria, namun kenapa kau harus memilih Derry? Aku menyesal, sayang. Sungguh aku menyesal. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku janji, Leon, kau harus bisa melakukan itu dan menjalani semuanya dari awal. Miris. Wanita anggun seperti dirimu harus mengais sebuah sampah yang sudah kau buang dan bahkan kau ludahi dulu. Fiona semakin terisak. Ia benar-benar tidak bisa menjawab apa-apa lagi. Kini Leon pun beranjak. Kurasa pembicaraan ini cukup untuk membuatmu sadar dan berhenti mendekatiku lagi. Apalagi berusaha untuk kembali. Karena aku sudah memiliki berlian paling indah dalam hidupku, yaitu Kinara, istri tercintaku. Dan yang perlu selalu kau ingat, Vio, bahwasannya kesetiaan hanya dimiliki oleh orang-orang yang berkelas. Jika kau mencoba untuk selingkuh, berarti kau hanya kelas rendahan, tidak lebih dari itu. Leon membenahi jasnya, lalu melenggang pergi meninggalkan Fiona yang masih terisak sendiri di sana. Dengan kedua tangannya yang terkepal akibat rasa geram yang teramat, dan rasa tak terima karena posisinya di hati Leon bisa digantikan oleh gadis rendah Kinara. Sesaat setelah Leonard menjauh, ia pun meraih telepon genggamnya dan menelpon seseorang. Ini aku. Aku ingin kau hancurkan Kinara sekarang juga. Aku tidak mau tahu. Fiona mematikan ponselnya. Satu hal yang perlu kau tahu, Leon. Jika aku tidak bisa mendapatkanmu, maka wanita itu juga tidak boleh mendapatkanmu. Di hari berikutnya, setelah pertemuan Kinar dengan ayah Leonard kemarin malam, kini langit sudah mulai temaram. Pertanda malam akan datang. Bahkan suara dari tua-tua masjid pun sudah mulai terdengar. Kinar sedikit telat membenahi dagangannya. Semua sebab pelanggannya yang lumayan banyak. Bahkan letih dan lesunya dia membuat Kinar sedikit lamban mengangkat satu persatu balok kayu penutup warungnya. Ia sedikit meringis saat merasakan sakit di bagian perutnya. Kinar pun mengusap-usap bagian itu pelan. Kau kenapa, nak? Apa ibu melukaimu karena kerja terlalu berat? Kinar menarik nafas panjang. Oh, sebaiknya aku menelpon Kak Dayu. Ia pun berjalan masuk dan meraih ponselnya. Selama kehamilannya yang tahu hanyalah Dayu,
Semua orang yang ada di sekitar Kinar bahkan belum ada yang menyadari kehamilan itu, termasuk Bibi, Bang Gani, dan Moni. Kinar pun mulai menekan tombol call pada kontak Dayu. Namun beberapa panggilannya tak diangkat. Ah, benar. Ini kan jam praktek Kak Dayu. Dia pasti sibuk sekali. Gumam Kinara seraya kembali memasukkan ponselnya ke dalam tas. Langit sudah semakin gelap. Aku harus cepat bergegas menutup kedai. Kinar kembali mendekati balok-balok tersebut, lalu mencoba mengangkatnya. Sebenarnya balok-balok itu sedikit berat. Mungkin itu sebab kenapa perut Kinara sering mengalami nyeri di sana. Mbak Kinar, panggil seseorang yang sudah berdiri di dekatnya. Loh, Mas Ezra? Senang sekali melihat senyumnya. Seraya membalas senyumnya. Baru mau tutup ya? Iya mas, tadi sedikit rame, jadi agak telat tutupnya. Saya bantu ya mbak? Jangan mas, tidak usah. Tidak apa mbak? Meraih balok-balok itu dan memasangnya. Mas, sungguh tidak usah. Kinar berusaha menahannya, namun pria itu tetap memasangnya hingga selesai. Yap, sudah selesai. Pria itu tersenyum. Kinar pun membalas senyumnya. Terima kasih Mas Ezra. Sama-sama. Ia lantas masuk lalu duduk di salah satu bangkunya. Sebenarnya aku sudah tutup, tapi apa mau saya buatkan kopi? Tapi hanya kopi ya. Boleh. Tersenyum. Kinar pun sedikit ragu, namun ia tetap masuk dan membuatkan kopinya untuk Mas Ezra. Maaf mbak, saya boleh tanya sesuatu? Boleh mas. Maaf sebelumnya, saya hanya mendengar desas-desusnya saja. Apa benar suami mbak meninggalkan Mbak Kinar tanpa kabar? Tanya pria itu. Sementara Kinar yang tengah mengaduk kopi pun menghentikan gerakan tangannya. Itu hanya gosip mas. Kinar mengangkat gelas itu dan membawanya ke arah Ezra. Silahkan mas. Terima kasih mbak. Sama-sama. Gadis itu hendak pergi, namun Ezra meraih tangannya. Duduk saja di sini mbak, temani saya. Kinar pun melepaskan tangannya. Maaf mas, tidak bisa. Apalagi warung sudah hampir tertutup seluruhnya. Saya takut ada yang salah paham. Saya hanya ingin berbicara padamu. Ucap Ezra pada Kinar yang sudah memutar tubuhnya, sehingga langkah Kinar terhenti. Kalau benar suamimu pergi tanpa kabar dan mencampakkanmu, apa saya boleh menggantikan posisinya? Kinar pun menoleh cepat. Kok Mas Ezra bicara seperti itu sih? Suami saya hanya merantau kok mas, dia akan kembali. Begitu ya, maaf ya mbak. Tolong habiskan cepat kopinya mas, karena di luar sudah gelap. Iya. Kembali duduk di bangku, sementara Kinar berjalan pelan menuju mejanya. Dia sadar tidak sih dengan kata-katanya itu? Memang dasar pria. Sepertinya aku harus hati-hati terhadapnya. Kinar mulai tak nyaman. Sementara di luar Monik dan Gani mendapati Kinar tengah menerima tamu pria lagi. Sehingga membuat Monik tersenyum jahat. Ia pun berbisik pada Gani dan memintanya untuk membantu. Setelah merencanakan sesuatu, mereka pun mulai bekerja dengan tugasnya masing-masing. Di sisi lain, Ezra sudah menghabiskan kopinya. Mbak, saya sudah selesai. Kinar pun bernafas lega dan langsung beranjak. Berapa harga kopinya mbak? Tidak usah mas, hitung-hitung tanda terima kasih karena mas Ezra sudah membantu saya. Aduh, saya jadi tidak enak dong mbak. Tidak apa mas, santai saja. Kinar berjalan mendekati Ezra. Niat hati ingin meraih gelas di atas meja. Namun kaki Kinar tersandung kursi plastik. Sehingga membuatnya hampir terjatuh dan langsung ditahan oleh Ezra. Bersamaan dengan itu 5 orang warga pun datang. Hai Kinara! Gani berseru. Kinar yang terkejut pun langsung mendorong tubuh Ezra. Bersambung.